Selamat pagi semua peserta. Di kelas ini, kita akan membahas tentang mengenal instrumen dan bagian dashboard. Sebelum memulai pelajaran, mari kita saksikan video ini, yaitu posisi duduk yang seharusnya dimiliki oleh pengemudi. Setelah duduk pengemudi, harus menyesuaikan posisi kursi. Setelah itu baru bisa berkendara. Karena jika Anda menyesuaikan kursi saat berkendara, itu akan berbahaya. Oke, mari kita lihat videonya. Hai, Xiongping An, saya di sini. Saya Li Weiliang dari Pusat Pelatihan Pegawai Pemerintah. Hari ini saya akan membawa Anda ke Pusat Pelatihan Pegawai Pemerintah, karena kali ini saya akan mengajarkan tentang pemeriksaan kendaraan sebelum berkendara, agar kita semua dapat berkendara dengan aman. Guru, saya ingin bertanya, bagaimana cara menyesuaikan kursi? Penyesuaian kursi dapat bervariasi sesuai dengan tinggi badan, berat badan, serta panjang tangan dan kaki masing-masing orang. Penyesuaian kursi yang benar juga dapat bervariasi. Langkah pertama untuk menyesuaikan posisi duduk yang benar adalah menyesuaikan kursi maju mundur dan tingginya. Aturannya adalah kedua kaki tidak menyentuh tepi bawah EDL dan letakkan telapak kaki dengan ringan di pedal rem. Paha dan betis harus membentuk sudut sekitar 120 derajat. Dengan cara ini, tidak hanya memberikan kekuatan pengereman yang cukup, perpindahan antara pedal gas dan rem juga akan sangat lancar. Sedangkan untuk penyesuaian tinggi rendah kursi, harus dalam kondisi pandangan yang jelas. Càng Sebisa gần mặt mungkin đất sedekat càng dengan tốt. permukaan tanah. Dengan begitu, pusat gravitasi lebih rendah. Kontrol kendaraan juga akan lebih baik ketika kantung udara di kursi pengemudi mengembang. Jika pengemudi terlalu dekat, itu dapat menyebabkan cedera serius. Disarankan untuk duduk dengan jarak lebih dari 25 cm dari kantung udara. Diukur dari pusat kemudi ke posisi sternum Anda. Selain itu, semakin dekat dengan kepala, semakin besar efek perlindungannya untuk kepala Anda. Oleh karena itu, tidak disarankan untuk menyisipkan bantal di sandaran kursi. Guru, saya masih ingin bertanya bagaimana cara menyesuaikan kaca spion. Tidak menyesuaikan kaca spion sebelum berkendara akan membuat kita tidak dapat melihat dengan kendaraan di sisi kiri dan kanan belakang saat berbelok atau berpindah jalur. Mudah untuk salah menilai ada atau tidaknya kendaraan di sisi. Selain itu, kebersihan permukaan kaca juga perlu diperhatikan. Kaca spion dalam kendaraan harus memberikan pandangan yang jelas ke belakang. Disarankan untuk mengatur kedua kaca spion samping. Sehingga 1/5 dari lingkaran dalam kaca spion harus menampilkan bagian dari kendaraan Anda. Sedangkan bagian lainnya harus menampilkan jalan di belakang, serta keadaan di sisi kendaraan. Guru, saya akan bertanya satu pertanyaan terakhir. Bagaimana cara menyesuaikan kemudi? Jika kemudi tidak diatur dengan baik, itu akan mempengaruhi kelincahan perpindahan arah dan dapat menghasilkan gerakan yang tidak ergonomis, menyebabkan sakit pada tangan, punggung, dan bahu. Tidak baik untuk berkendara jarak jauh. Saat menyesuaikan kemudi, tuas pengaturan manual biasanya terletak di bawah kolom kemudi. Jika kemudi kendaraan mendukung penyesuaian tinggi rendah, setelah menyesuaikan tingginya, coba putar kemudi. Saat memutar, pastikan tangan tidak menyentuh paha. Selain itu, perhatikan juga informasi di dashboard. Jangan sampai terhalang oleh kemudi, ya. Apakah semua sudah jelas? Jika ingin mengetahui lebih banyak informasi tentang keselamatan berkendara, silakan kunjungi situs web Keselamatan Berkendara. Setelah menonton video, kita akan masuk ke pelajaran kita. Struktur mobil, mengenal ruang pengemudi dan dashboard. Kita lihat gambar ini. Di atas ada 2 dashboard. Dashboard di atas adalah dashboard untuk mobil berbahan bakar biasa. Sedangkan yang di bawah adalah dashboard untuk mobil hibrida. Apa perbedaannya? Keduanya dilengkapi dengan tensiometer. Selain itu, lainnya hampir sama. Setiap jenis model kendaraan memiliki dashboard yang tidak jauh berbeda. Namun, semakin banyak lampu peringatan lingkungan, semakin banyak pula sistem pengujian yang ada. Warna peringatan biasanya terdiri dari biru, hijau, dan kuning. Selanjutnya merah. Umumnya, bagian merah adalah yang memerlukan penanganan segera. Sedangkan untuk kuning, tidak perlu langsung ditangani. Warna hijau menunjukkan kondisi normal. Hijau itu berarti normal. Ada beberapa warna ini. Mari kita lihat. Bagian remote control adalah remote control yang ada di tubuh. Selama kamu mendekati pintu mobil, maka pegangan pintu itu dapat membuka pintu mobil. Desainnya adalah pegangan pintu. Terdapat sensor. Dia menerima sinyal dari kamu. Remote control yang ada di tubuhmu bisa membuka pintu mobil. Jika kamu menyentuh lagi, pintu mobil akan tertutup. Kamu juga bisa menggunakan tombol. Di atas ada tombol dan tombol. Remote control di atas ada kunci. Kenapa ada kunci? Karena takut remote control kehabisan baterai. Kamu bisa menggunakan kunci ini untuk membuka pintu mobil. Namun jika remote control kehabisan baterai, jika benar-benar kehabisan baterai, tetap tidak bisa menghidupkan kendaraan. Satu-satunya cara adalah mengganti baterai. Berdasarkan pengalaman pelatih,
Mobil ini adalah mobil pelatih. Mobil baru. Sekitar setelah 4 tahun, baterai tidak ada daya. Setelah itu, setelah saya mengganti baterai itu 2 tahun kemudian habis. Hanya berbagi informasi kepada kalian. Mengganti baterai tidak terlalu mahal. Pertama kali saya mengganti itu 60.000. Dalam beberapa hari ke depan akan mengganti 80.000. Baterai remote control bisa berkurang karena faktor cuaca. Tidak dapat membuka pintu mobil. Ini adalah situasi yang saya temui di pegunungan. Pagi hari remote control, tidak dapat membuka pintu mobil. Karena malam tadi terlalu dingin. Selanjutnya, setelah cuaca kembali hangat, pintu mobil bisa dibuka. Ini juga memberitahu kalian, setelah turun gunung, kamu harus mengganti baterai. Karena sudah cukup berkurang. Selanjutnya, kita lihat sistem cruise control. Dengan mobil ini, ada sistem cruise control, lampu indikator. Kalian saat berkendara di jalan tol, apa yang paling ditakuti kalau bukan melanggar kecepatan? Kalian coba pikirkan, jika ada sistem ini, kamu mengemudi ke 100, lalu atur. Dia akan menjaga kecepatan 100, tidak akan melanggar kecepatan. Apakah itu hebat? Ya, itu hebat, tidak salah. Jadi pelatih mengemudikan di jalan tol. Umumnya akan mengatur ini. Menggunakan sistem ini untuk berkendara. Jika ada masalah, kamu pertama-tama injak rem, sistem akan terputus. Di sini ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada kalian, siswa. Jika kamu atur, kecepatan tetap berjalan. Saat itu, kaki kanan kamu di mana? Biasanya kaki kanan akan ditarik kembali. Lalu apa yang terjadi jika kaki kanan ditarik kembali? Jika tiba-tiba ada situasi harus menginjak rem, kamu ada pilihan gas atau rem. Jika salah injak, kalau salah bisa tabrakan. Jadi, di sini saya ingin mengingatkan kepada kalian, mulai sekarang harus membiasakan diri. Kaki kanan kamu jauh dari U-pedals. Cukup diletakkan di atas pedal rem. Siap untuk menginjak rem, saya ulangi. Saat kamu mengemudi, harus membiasakan diri. Kaki kanan kamu jauh dari U-pedals. Cukup diletakkan di pedal rem. Siap untuk menginjak rem, jangan ditarik kembali. Jika ditarik kembali, risikonya besar. Kita melihat banyak kendaraan melanggar. Orang lain tidak akan membungkus. Kenapa mereka membungkus? Beberapa orang tua mengemudi sangat pelan. Mereka tidak pernah mengembalikan kaki gas. Ketika mereka tertegun harus menginjak rem. Mereka injak, kalau salah langsung meluncur. Keluar langsung meluncur. Meluncur yang aneh. Ini agak aneh. Jadi gerakan yang tadi dilatih harus diingat dan nanti dibiasakan. Selanjutnya mobil baru. Semuanya memiliki sensor tekanan ban. Dan sensor tekanan ban sudah kita bicarakan di bagian ban. Mari kita bahas sedikit di sini. Ketika lampu menyala, itu berarti salah satu dari 4 ban. Salah satu ban tidak cukup tekanannya. Kita juga sudah bicarakan sekitar selisih lip fungsi. Lampunya akan menyala. Desainnya kira-kira ada 3 jenis. Satu jenis dipasang di dalam pelek. Satu jenis dipasang di luar pelek jenis lainnya. Adalah sensor ban. Itu mendeteksi kecepatan putaran ban berbeda. Dia terang di sini ada satu saklar. Peringatan tekanan ban, saklar reset ada di bawah papan arah ini. Ketika membuka, kita juga jangan mengganggunya. Ini adalah penjelasan di manual penggunaan. Bagian ini biarkan ditangani oleh pabrik. Kita jangan mengutak-atiknya. Tekanan ban kita, pilar A dan pilar B. Pilar B, di sini ada stiker. Stiker itu akan memberitahumu, ini adalah ukuran ban dari pabrik. Juga ada tekanan ban, harus diisi berapa pon. Nah, bagian pengukur tekanan ban. Di rumah kita biasanya tidak punya pengukur tekanan ban. Di mana pengukur ban ada di tempat perawatan. Di tempat ban juga ada di pom bensin. Isi air dan angin gratis. Di mana itu di pom bensin di rest area. Di sana juga ada tempat untuk mengisi angin. Juga ada tempat untuk mengisi air gratis. Ini adalah peralatan mengisi angin. Kedepannya, bagi kalian yang mengemudi di daratan Tiongkok, ketika menemukan tidak ada angin, apa yang harus dilakukan? Harusnya tidak hanya menemukan tidak ada angin. Seharusnya secara rutin memeriksa tekanan ban. Ke tempat servis, pom bensin, bengkel, semua itu ada peralatan mengisi angin. Atau kamu juga bisa membeli yang itu. Peralatan pengisi angin listrik. Keluarga pernah membeli satu. Diletakkan di dalam mobil. Jarang digunakan karena bisa mengisi angin. Ada lampu peringatan juga bisa jadi senter. Sangat bagus kan? Tapi jika dibiarkan lama tanpa digunakan, akan bagaimana bisa rusak. Terutama produk elektronik. Maka perlu dipelajari sebelumnya. Sebelum membeli sesuatu, pertimbangkan dengan baik. Apakah tingkat penggunaanmu tinggi atau tidak? Bukan berarti jangan beli ya. Itu tergantung pada tingkat penggunaanmu. Mari kita lihat peralatan pengisi angin di pom bensin rest area. Strukturnya. Ini adalah katup. Saat kita mengukur tekanan ban, kita tekan katup ke bawah. Dia akan mendeteksi tekanannya. Jadi kita tahu berapa tekanan ban itu. Sekarang kita lihat gambar pertama. Ketika tidak terhubung dengan katup udara, tekanan ban sesungguhnya adalah 0. Sedangkan pengaturan awal adalah di 32 pon. Pemilik mobil ini mengatur menjadi 35 pon. Jika ditekan ke bawah, tekanan yang terukur menjadi 33 pon. Jadi kurang 2 pon. Jadi terus tekan ke bawah,
dia akan mulai mengisi angin. Ketika sudah mencapai 35 pon, suara PPP keluar, memberitahumu bahwa pengisian angin sudah selesai. Cukup mudah kan? Ya benar, sangat mudah. Jika kamu masih tidak bisa, tanyakan kepada pekerja magang di pom bensin. Mereka akan mengajarkanmu, tidak perlu khawatir. Selanjutnya, apakah lampu ini berwarna merah? Lampu indikator sistem kuning. Jika lampu ini menyala, itu berarti ada masalah dengan sistem kuningmu. Sama saja, harus sering diperiksa. Lampu indikator kerusakan mesin. Lampu ini berwarna kuning, menandakan tidak perlu segera. Ditangani langsung, tidak masalah, karena ini harus diperiksa dengan komputer. Jika sistemnya bermasalah, bisa jadi juga ada kerusakan pada komputer, atau mungkin sensor lainnya yang bermasalah. Semua itu mungkin akhirnya nanti harus dibawa untuk diperiksa dengan komputer. Untuk melakukan tindakan troubleshooting saat lampu indikator. Lampu ini menyala. Itu memberitahumu bahwa kamu sekarang dalam mode hemat energi. Jika kamu menekan akselerator sedikit lebih keras, lampu ini akan tidak terlihat. Itu menandakan sekarang dalam mode boros bahan bakar. Lampu ini tidak ada di setiap pabrik mobil. Itu tergantung merek. Ketika pintu mobil terbuka, lampu indikator. Jika lampu ini menyala, biasanya akan bersamaan dengan suara peringatan. Akan ada suara lain untuk memberitahumu bahwa pintu mobil tidak tertutup dengan baik. Jadi, saat memeriksa, setiap pintu mobil perlu diperiksa, termasuk bagasi belakang juga harus sama. Ini adalah lampu merah, lampu kecil. Lampu indikator, jika ini dinyalakan, itu berarti kamu sudah menyalakan lampu kecil. Itu artinya kamu sudah menyalakan lampu kecil. Itu kemudian diputar lagi jadi lampu besar. Lampu indikator pengisian. Jika lampu ini menyala, berarti merah. Merah berarti Anda harus segera menanganinya. Jika tidak, maka Anda akan kehabisan. Lampu indikator pengisian berarti mobil kita memiliki generator listrik. Jika generator itu tidak menghasilkan listrik, tidak sedang mengisi daya, lampunya akan menyala. Lampu menyala, dan dia juga bisa mati total. Karena baterai masih menyimpan sedikit daya, dapat menyediakan daya untuk pengapian kita. Sampai baterai habis. Maka itu sudah jelas. Airbag sistem perlindungan. Dan lampu peringatan pengencangan sabuk keselamatan. Ketika mesin Anda menyala, jika lampu ini menyala, Anda harus segera memeriksa sistem oksigen airbag Anda dan sistem pengencangan sabuk keselamatan. Karena airbag memiliki airbag depan. Juga ada airbag samping. Harus kembali ke pabrik untuk memeriksa sistem saklar pintu. Sentuh untuk menyalakan mesin. Indikator sistem. Saat Anda menyalakan mesin, akan muncul lampu hijau jika kadang-kadang menemukan kunci Anda. Anda dapat dengan lancar menyalakan mesin Anda. Jika tombol start ditekan, lampu berwarna oranye muncul. Itu berarti tidak menemukan kunci Anda. Atau kunci Anda. Jika baterainya habis, ia tetap tidak dapat menyala dan lampu oranye ini akan muncul. Lampu ini disebut lampu peringatan sabuk keselamatan. Ketika Anda tidak mengenakan sabuk pengaman, lampu ini menyala. Selanjutnya akan ada alarm suara. Pernah bertemu seorang pria. Dia mengemudikan mobilnya ke pom bensin. Setelah mengisi bensin, kendaraan tidak bisa dinyalakan. Setelah mencobanya beberapa kali, ditemukan bahwa itu karena tidak mengenakan sabuk pengaman, jadi tidak bisa dinyalakan. Lampu tinggi hanya lampu. Aturan yang diajarkan kepada kami. 100 meter di depan. Tidak ada kendaraan, baru bisa menyalakan lampu tinggi. Saat malam, bagaimana Anda tahu? 100 meter. Sebenarnya tidak sulit, selama tidak ada kendaraan di depan, baik itu searah maupun berlawanan arah, tanpa kendaraan. Anda dapat menyalakan lampu jauh. Mengapa harus menyalakan lampu jauh? Karena lampu jauh memiliki sudut proyeksi yang lebih tinggi. Melihat lebih jauh, jika melihat lebih jauh, akan menghindari bahaya. Dan ke depan, ketika kita berkendara, saat melewati pintu masuk, Anda juga perlu memperhatikan lampu jauh. Lampu dekat perlu diganti. Saat kita berkendara, kita juga harus sedikit memperhatikan lampu ini. Mengemudikan lampu jauh saat berkendara. Karena mengemudikan lampu jauh saat berkendara, dia hampir tidak melihat kondisi jalan di depan. Jadi, harus mengingatkan semua orang untuk memperhatikan lampu depan ini. Selanjutnya, kita akan melihat lampu indikator tekanan oli yang terlalu rendah. Ketika lampu ini menyala, sama saja. Harus sering diperiksa. Karena jika oli tidak cukup, suhu akan meningkat dan komponen akan aus. Apa itu memanaskan mobil? Mengapa harus memanaskan mobil? Mari kita lihat laporan berita ini. Siap-siap pergi jalan-jalan dengan mobil kesayangan. Banyak orang selalu menunggu. Hanya di tempat yang sama setelah menyalakan. Mobil kita ini tampaknya sudah tua. Tapi sebenarnya, itu adalah mobil dari tahun 90-an. Sekitar tahun 89 ke atas. Tipe mobil ini memiliki karburator. Itu yang saya sebutkan. Ia perlu dipanaskan mesin, dan kuncinya sebenarnya adalah melihat suhu air mencapai suhu normal. Sekarang baru saja mulai. Saat mencapai suhu normal, akan berada di tengah. Kondisi saluran bahan bakar mobil akan lebih baik. Karena telah mencapai suhu kerja.
Pemilik mobil mengatakan harus menunggu mesin berputar dengan lancar baru bisa pergi. Namun apa tindakan memanaskan mobil ini benar-benar perlu? Menurut mesin Ford 18 sekitar tahun 2000. Pada putaran rendah selama 3 menit bisa menempuh 18 km. Buku panduan pabrikan pernah menyebutkan. Jadi, putaran rendah sama dengan konsumsi bahan bakar. Dan di Eropa dengan harga bahan bakar yang tinggi, putaran rendah sebenarnya tidak terlalu masuk akal. Adanya pendapat ini karena mobil lama sebelum tahun 2000. Di dalam mesin terdapat karburator, bertanggung jawab untuk menyuplai bahan bakar agar udara dan bahan bakar bercampur di dalam mesin. Namun, akurasi penyuplaiannya dapat menyebabkan polusi udara. Mobil-mobil masa kini sudah beralih ke kontrol komputer. Tidak perlu memanaskan mesin. Satu sisi karena ingin menghindari polusi. Di sisi lain, karena komputer di mobil baru sangat pintar, selalu mengatur segalanya untukmu. Mobil ini adalah mobil yang lebih baru. Mari kita lakukan beberapa pengujian untuk menyalakannya. Pada saat ini, putaran mesinnya sekitar 1400. Dengarkan dengan baik mobil SUV ini. Setelah dinyalakan sekitar 30 detik, putaran mesin turun menjadi 900. Suara yang lebih kecil menunjukkan bahwa ia sudah siap. Namun jika seperti mobil lama, rata-rata setidaknya butuh 2,5 menit untuk putaran mesin. Baru bisa turun perlahan. Mesin telah menyala. Dan pengaturan putaran mobil kita mungkin sedikit lebih tinggi. Kita sebut ini putaran cepat. Karena proses seperti ini, di sini ditetapkan. Dengan standar dari pabrikan yang sangat asli. Untuk meningkatkan putaran sedikit, agar dapat melakukan pemanasan mesin. Sambil memompakan oli ke atas dalam batas yang diizinkan. Untuk memastikan aliran oli ini, jika misalnya kita menggunakan area ini, maka putarannya dapat ditingkatkan lagi. Terutama sekarang banyak mobil yang parkir di tempat parkir bawah tanah. Jika kita tingkatkan putarannya lebih tinggi, maka sangat mudah menyebabkan gesekan logam di dalam mesin kita selama waktu ini, yang dapat menyebabkan kerusakan. Sebenarnya, jangan terburu-buru menekan pedal gas begitu dinyalakan. Apakah bagian dalam mesin dapat dibungkus dengan oli? Pelumasan, ini adalah poin penting. Pada saat ini sangat lembut. Katupnya, aliran udara masuk menjadi sangat besar. Ketika terlalu besar, jika pedal gas diteka dan bersikap mendaki, atau langsung berdarah, setelah mesin dinyalakan, maka di sini menjadi sangat besar. Seluruh operasinya. Suaranya menjadi sangat keras. Jadi saat ini konsumsi bahan bakar akan sangat buruk. Juga akan menghasilkan lebih banyak emisi gas buang. Bagian mobil semuanya terbuat dari logam. Setiap bagian saling bergesekan saat beroperasi, sehingga akan ada aus. Seiring waktu, tentu saja menjadi lebih mudah rusak. Terutama saat mesin dingin. Oli akan mengalir kembali ke bagian bawah. Jadi harus didorong kembali ke mesin setelah dinyalakan. Jadi oli sangat mengontrol nyawa seluruh mobil. Teman pengemudi yang lupa perawatan. Melakukan perawatan setelah 20.000 km. Sehingga minyak sudah tidak ada. Sebenarnya bisa berjalan. Hanya saja jika kamu ingin mobil itu bertahan lama. Jika kamu ingin mempertahankannya lebih lama, maka mobilmu mobil kesayanganmu. Jika ingin mempertahankan lebih lama, ringan dalam perawatan sebenarnya sebuah mesin. Jika kamu merawatnya dengan baik, sebenarnya di luar negeri ada banyak kasus. Mencapai 1 juta kilometer. Mesinnya masih dalam kondisi baik. Jika kamu tidak rajin merawatnya. Ada juga yang hanya bisa mengemudikan 7-80 ribu. 10 ribu lebih, maka mesinnya tidak dapat bertahan. Entah kamu perlu 5.000 km baru dirawat. Atau 10.000 km untuk ganti oli. Sebenarnya sama saja, hanya tergantung pemiliknya. Apakah kamu ingin memperbaiki skali yang besar? Atau sering ganti oli dan rawat mobil kesayanganmu? Selain itu, ada banyak perilaku berkendara yang tidak baik. Saat dilarang, jangan terlalu lama idle, mudah menumpuk karbon atau terkena angin. Sinar matahari dan hujan juga dapat menyebabkan retak. Saat berkendara, gunakan gas berlebih dan rem mendalam. Dan saat melaju kencang buka jendela, semua ini mudah menguras bahan bakar dan merugikan mobil. Jika ingin mobilmu tidak sering perbaikan dan menjaga dompet, ingat beberapa poin ini. Setelah menonton video tadi, tujuan pemanasan mesin adalah seperti kita berolahraga saat akan berenang. Kita perlu melakukan pemanasan terlebih dahulu. Itu sebenarnya prinsip yang sama. Mobil ini memiliki lampu biru ini. Lampu biru ini adalah lampu indikator suhu pendinginan mesin rendah. Artinya, saat kamu baru menyalakan mobilmu, lampunya menyala. Memberitahu kamu bahwa sekarang dalam keadaan mesin rendah. Kamu perlu memanaskan mesinnya terlebih dahulu. Tunggu lampu ini mati. Baru bisa menekan gas dan melaju. Mari kita lihat. Amati apakah putaran mesin saat baru dihidupkan. Meningkat atau tidak. Apakah putaran mesinnya meningkat dan lampunya padam? Apakah tachometer mesin menurun? Oke, ada hitungan mundur di sini. Lihat, tidak ada hitungan mundur. 5 detik, 6 detik. Sekarang tachometer mesin sudah meningkat. Sudah meningkat, tapi lampunya masih menyala. Mari kita lihat saat lampunya padam.
Total berapa detik? Apakah tachometer mesin menurun? Sekarang 1100 RPM. Perhatikan baik-baik. Oke, lampunya padam. Tachometer mesin sedikit menurun. Menjadi 1000 RPM. Total berapa detik? Totalnya 41 detik. Karena saya sudah mencobanya. Ketika saya sampai di pegunungan, waktu lebih lama karena di pegunungan bisa lebih dari 1 menit. Jadi itu juga akan tergantung pada suhu Anda. Waktu juga akan berbeda. Selanjutnya, mari kita lihat ketika suhu terlalu tinggi, apa saja lampunya. Dalam hal mobil ini, jika suhu terlalu tinggi, lampu merah ini akan menyala. Pada saat itu tidak bisa terus melaju. Jarum putar pada indikator adalah jarum. Biasanya jarum tersebut menunjukkan normal. Jika naik lebih tinggi, sama, harus berhenti di pinggir jalan. Cari instruktur untuk menangani. Jika kita berkendara di luar, sama, berhenti di pinggir jalan, jangan terus berkendara. Jika terus berkendara, mesin akan lebih mudah rusak parah. Awalnya baik, jika diabaikan, dia akan mati sudah akhirnya. Sudah diperbaiki, itu berarti apa? Dia bisa dibilang sama seperti yang tadi. Jadi saat kita berkendara, indikator di dashboard kita harus mengawasi dengan baik. Tidak hanya melihat kondisi jalan di depan, kadang-kadang juga harus menunduk melihat dashboard kita. Gambar ini menggambarkan lingkaran, melambangkan roda ini yang tergores. Melambangkan sistem rem, di tengah adalah hidrogen. Sekarang maksudnya ada masalah. Lampu peringatan sistem rem. Ketika level cairan rem terlalu rendah, lampunya akan menyala. Juga lampu peringatan kegagalan sistem rem. Juga lampu rem. Setelah aus pada tingkat tertentu, dia tidak akan membiarkan Anda menggigit lagi. Lampu peringatan sistem rem tangan. Itu berarti, jika Anda tidak melepas, lampunya akan menyala. Jika rem tangan ditarik kuat, mobil juga tidak bisa bergerak. Jawabannya adalah bisa bergerak. Kenapa? Karena kita menggunakan penggerak roda depan. Roda belakang tidak bergerak, hanya tersisa 2 titik tumpu. Luas 2 titik tumpu tersebut sekitar ukuran 2 lembar kertas saja. Jadi jika rem tangan tidak dilepas, mobil tetap bisa berjalan. Hanya saja pena rem Anda mungkin akan aus. Ban juga akan aus. Jadi saat kita memeriksa kendaraan, langkah terakhir adalah melepas rem tangan. Ditekankan, langkah terakhir. Melepas rem tangan itu untuk memastikan rem tangan telah dilepas. Jadi teman-teman kedepannya mengemudi juga harus membiasakan diri. Selanjutnya, mari kita memahami sistem kontrol bantuan start tanjakan. Bagaimana cara kerjanya? Setelah melihat sistem ini, para siswa saat berlatih, jika ada sistem ini, Anda tidak perlu menarik rem tangan saat start tanjakan. Setelah kaki Anda meninggalkan pedal rem, itu akan menghentikan kendaraan Anda. Saat Anda menggerakkan kaki Anda, kendaraan tidak akan mundur. Kemudian Anda tinggal menambah gas dan langsung naik. Namun pelatih di sini ingin mengingatkan Anda satu hal. Waktu dia menahan tidak terus-menerus, dia akan memberikan sekitar 2-3 detik. Memberikan Anda cukup waktu untuk menginjak pedal gas. Menambah gas dan langsung jalan. Dan bukan berarti Anda melepas rem. Dia tidak akan meluncur, dia tetap akan meluncur. Hanya saja sekitar 2-3 detik terhenti. Dari video ini kita bisa melihat satu hal. Di Taiwan, kami punya banyak tempat parkir, menara parkir. Mobil di depan sedang ditanjakan. Kita sebaiknya tidak naik dulu. Karena mobil kita punya sistem ini, kita tidak akan tertawa. Tapi bukan berarti mobil di depan juga punya sistem ini. Kita juga pernah melihat di berita, tiba-tiba mundur, mobil belakang tidak sempat dan menabrak. Jadi, siapa yang salah? Jangan terlalu dekat ya, kamu terlalu dekat dengan mobil di depan. Kamu tidak menjaga jarak aman. Di sini juga perlu memilih sebelumnya.
Kapanpun kamu mengemudi, harus menjaga jarak aman. Sistem peringatan rem anti-lock ABS. Agar ban tidak mengunci. Karena saat kita menginjak rem, jika ban mengunci, mobil bisa terbalik dan kehilangan kendali. Sistem ini menggunakan komputer untuk mengontrol aliran bahan bakar. Membuatnya rem secara terputus-putus, mari kita lihat cara kerjanya. Setelah melihat video sistem rem ABS, sistem ini sudah menjadi perlengkapan standar. Saat ini, semua kendaraan sudah dilengkapi sistem ini. Ketika kecepatan tinggi, dia membantu kita dengan cara rem terputus-putus. Dari animasi sebelumnya, dia menginjak rem, menginjak mati. Itu adalah cara rem terputus-putusnya bekerja. Ia bisa mengatur kemudi untuk menghindari bahaya. Karena jika kamu tidak bisa mengendalikan kunci, kamu tidak bisa melakukan gerakan mengarahkan. Jika ia memiliki rem terputus-putus, mobilmu akan lebih mudah untuk dikendalikan. Jadi perlu diingat, ketika kecepatan mobil tinggi, sudut kemudi tidak boleh terlalu besar. Terlalu besar juga bisa kehilangan kendali. Sistem ini berasal dari pesawat terbang. Karena kecepatan pesawat sangat tinggi, ia memiliki batas, yaitu kecepatan di atas 60. Baru akan berfungsi. Jika tidak mencapai 60, ia tidak akan berfungsi. Sebagai pelatih, mobil pelatih juga dilengkapi. Mengenalkan sistem, pernahkah digunakan? Belum pernah digunakan. Sistem kontrol traksi anti-selip. Ketika sensor mendeteksi ban, mempercepat dan berbelok saat tergelincir. Sistem ini akan mengontrol tenaga serta keluaran mesin roda penggerak. Memperlambat kecepatan. Memberikan tenaga penggerak yang optimal. Membantu mencegah ban tergelincir. Saat berkendara di permukaan licin, lebih aman dan lebih mudah. Mari kita lihat animasi sistem ini. Jadi ketika mulai berkendara di permukaan licin, ketika mempercepat, bisa terjadi selip pada ban. Akan ada fenomena selip. Mari kita lihat, di atas terpasang. Di bawah tidak terpasang, kita berhenti sejenak. Lihatlah. Di bawah terpasang, lihat putaran mesinnya. Putaran mesin 5000. Sedangkan di atas tidak terpasang. Ia hanya mengontrol di 2000. Artinya, saat kamu menginjak pedal gas, ia akan mendeteksi fenomena nyala. Ia akan menurunkan putaran mesinnya. Dari sini kita bisa lihat. Di bawah ini adalah pedal gas. Dalam status mulai, setelah itu, ia akan berhenti. Jadi para peserta saat mengemudikan mobil listrik di rumah juga perlu sangat memperhatikan kontrol pedal gas. Harus belajar menginjak pedal gas. Injaklah perlahan. Jangan terlalu keras. Jika terlalu keras, akan mudah kehilangan kendali. Di sini ada lampu indikator yang dapat dimatikan. Lampu indikator sistem pengendalian jarak. Mari kita lihat bagaimana ia berfungsi.
Harus ada lampu peringatan ini. Ia berkata, jika seperti ini, terjebak di lumpur atau salju. Sistem ini dapat menurunkan putaran mesin, tenaga yang disalurkan ke ban. Menekan bel tersebut untuk mematikan sistem ini dapat membuat kendaraan lebih mudah keluar. Artinya, sistem ini dapat diaktifkan atau dinonaktifkan. Selanjutnya, mari kita lihat sistem kontrol stabilitas kendaraan. Di sini juga dibahas, ketika menghadapi oversteer, sistem ini akan membantu kita menginjak rem, akan membantu kita memperlambat, mengendalikan output tenaga mesin, menghindari kendaraan berputar. Jika terjadi understeer, sistem ini juga dapat membantu menginjak rem, mengurangi output tenaga mesin, menjaga jalur berkendara yang normal, dapat mengontrol rem dan kekuatan mesin memastikan kendaraan dapat berjalan dengan stabil. Mari kita lihat bagaimana sistem ini bekerja. Artinya adalah, ketika sistem ini beroperasi, lampu indikator ini akan berkedip. Prioritas rem, posisi sistem salah masuk, indikator sistem pembatas tenaga, indikator peringatan sistem kemudi elektrik. Ketika lampu ini menyala, tenaga kemudi, bagian motor elektrik akan mengalami kerusakan dan tidak berfungsi. Saat itu, kemudi akan terasa sangat berat. Namun masih bisa diputar, masih bisa memutar lampu kabut depan. Lampu depan kabut artinya ada lampu belakang kabut. Baik, ini adalah lampu kabut tebal. Lihatlah lampu kabut tebal tidak menyala, ini harus diingatkan. Pilih lampu berkabut agar dapat menggunakan lampu kabut, lampu depan dan belakang. Pihak kepolisian tidak akan secara proaktif menghentikan, namun masyarakat dapat melaporkan. Jika Anda tidak memiliki dalam kabut, maka tidak bisa menyalakan lampu kabut, lampu depan dan belakang kabut. Kita melihat gambar ini adalah pompa bahan bakar. Ketika lampu indikator ini menyala, itu berarti bahan bakar Anda kurang. Harus pergi mengisi bahan bakar. Sekitar berapa sisa? Sekitar 16 km. Beberapa kendaraan bisa tersisa sekitar 8 km. Ke depan, ketika kita berkendara di luar, jangan biarkan lampu ini menyala. Bahan bakar mudah rusak secara umum. Dashboard akan menampilkan posisi gigi, jumlah bahan bakar, jarak tempuh, dan jarak total. Jarak total juga dapat mengatur jarak dari titik A ke B. Itu juga dapat memberitahu sisa bahan bakar dalam tangki. Bisa berjalan berapa kilometer. Di bawah ini adalah model tradisional, seperti mobil pelatihan. Umumnya, mobil pelatihan menggunakan kesel. Indikator bahan bakar adalah tipe jarum. Begitu juga dengan indikator suhu, juga tipe jarum. Ada simbol pengisian bahan bakar. Di samping ada segitiga kecil. Segitiga ini memberitahu kita apa? Bahwa lubang pengisian bahan bakar di sisi kiri kita, jika segitiga kecil ini di sebelah kanan kita. Berarti lubang pengisian bahan bakar kendaraan ini berada di sebelah kanan lampu arah. Lampu indikasi arah adalah lampu yang biasa kita sebut lampu arah. Ketika kendaraan berjalan dengan memilih belok kiri atau kanan atau berpindah jalur, harus terlebih dahulu menyalakan lampu arah lebih awal. Lampu itu benar-benar berkedip. Kecepatan menjadi lebih cepat. Di sisi lain, misalkan kita menghidupkan lampu arah, menyalakan sebelah kanan berkedip lebih cepat, sebelah kiri berkedip normal. Itu berarti apa? Lampunya rusak. Harus segera diganti. Mari kita lihat situasinya. Kecepatannya juga sangat cepat. Suara kalian sangat cepat. Baiklah, kita hidupkan sebelah kanan. Berkedip lebih lambat. Itu berarti lampu sebelah kiri rusak. Lampu yang rusak harus diperbaiki. Karena saat Anda berganti kendaraan, ketika datang kendaraan di belakang tidak tahu, maka akan mudah terjadi kecelakaan. Lampu yang paling terang hanya ini yang akan terlihat. Lampu yang rusak tidak dapat ditampilkan, yang lainnya tidak bisa. Jika lampu besar Anda rusak, itu juga tidak akan ditampilkan, tidak akan memberitahu Anda. Jika lampu rem Anda rusak, tidak akan menyala. Juga tidak akan memberitahu Anda. Hanya lampu arah yang akan mengingatkan Anda. Saya rasa pabrikan mobil sangat teliti dalam merancang banyak fungsi lampu. Pada bagian ini, mereka tidak mendesain jika lampu depan kiri rusak.
Dan juga jika lampu depan kiri bermasalah, lampu rem kanan yang rusak harus menunjukkan lampu rem kanan. Saya rasa itu akan lebih baik. Jika tidak, beberapa mobil juga mendesain banyak fungsi selama Anda memikirkannya, semua sudah dirancang. Mobil-mobil sekarang, selama Anda memikirkannya. Mobil sekarang, asalkan kamu bisa memikirkannya. Bukan berarti mereka tidak melakukannya, pasti bisa dilakukan. Itu adalah lampu indikator, itu adalah lampu utama. Kenapa tidak dikerjakan? Seharusnya nanti juga akan dikerjakan. Bagaimana cara mengetahui apakah mesin hidup? 1. Mendengarkan suara mesin. 2. Merasakan suara mobil. 3. Sedikit injak gas. 4. Periksa tachometer. 5. Periksa speedometer. Ketika mendengarkan suara mesin, tidak terdengar suara mesin sangat tenang. Anda hampir tidak mendengar suara. Rasakan apakah indikator samping bergetar. Karena suara mesin sangat tenang. Anda juga tidak merasakan bahwa mesin menyala. Ketiga, sedikit injak gas. Jika mesin beroperasi, maka akan mempercepat. Jika tidak beroperasi, tidak akan ada perasaan percepatan. Jadi, gerakan ini sebenarnya juga salah. Keempat, periksa tachometer. Jika memeriksa tachometer, kita akan lihat sebentar lagi. Kelima, periksa data. Kendaraan berhenti di sana, tidak bergerak, lihat speedometer. Ada di 0. Jadi jawaban akhirnya adalah item keempat, harus melihat tachometer. Mari kita lihat tachometer. Skala tachometer di kiri ini berada di angka 9, artinya mesin berputar. 900 putaran per menit mesin menyala. Gambar di bawah ini adalah mesin 0, yaitu keadaan mati tanpa putaran. Kenapa kita harus memperhatikan gerakan ini? Karena jika mesin beroperasi, jika Anda menyalakan kendaraan, starter bisa mudah rusak. Ini harus diingat oleh semua. Jadi saat kita menyalakan kendaraan, kita harus 3 kali memastikan mesin menyala. Itu adalah cara paling akurat untuk melihat tachometer. Tombol lampu peringatan bahaya. Kapan waktu penggunaannya? Saat kendaraan kita melaju di jalan, Anda harus memberitahu kendaraan belakang. Kita sedang mengurangi kecepatan, jangan menabrak saya. Anda harus menekan tombol lampu peringatan bahaya, termasuk saat hujan deras dan berkabut. Sama saja, tekan tombol lampu peringatan. Setelah menekan, ingat untuk mematikannya. Karena jika Anda tidak mematikannya, Anda dapat terlibat kecelakaan. Kendaraan di belakang tidak mengetahuinya. Ini adalah hal yang sangat penting. Ketika parkir di pinggir jalan, juga harus menekan tombol lampu peringatan, agar kendaraan belakang tidak menabrak lampu indikator kita. Tuas kontrol. Artinya, di sebelah kiri panel arah kita, bisa mengontrol lampu indikator kita. Semua bagian lampu, biasanya ada di atas tuas kontrol ini. Mari kita lihat bagaimana cara mengoperasikannya. Baik, ini adalah lampu kecil. Selanjutnya, ganti ke lampu besar. Itu artinya lampu statis. Dorong ke depan untuk lampu jauh. Kembali menjadi lampu statis. Ini adalah lampu kabut depan. Selanjutnya lampu kabut belakang. Semua dimatikan, semua lampu kabut dimatikan. Lampu kecil juga dimatikan. Jika mengangkat ke atas adalah lampu indikator kanan. Jika ke bawah adalah lampu indikator kiri. Saat menyalakan lampu indikator, itu tidak perlu terlalu kuat. Cukup sedikit saja. Selanjutnya, ini adalah lampu besar berkedip. Gerakan ini harus dikuasai, karena terkadang kita membutuhkannya saat berkendara. Menyalakan lampu peringatan bahaya. Semua lampu di 4 sudut akan menyala. Saat menyalakan lampu peringatan bahaya, ingat untuk mematikannya. Karena saat menyalakan lampu indikator, itu tidak akan berfungsi. Setelah melihat lampu indikator, lampu besar, dan lampu kecil, dengan tindakan menyalakan dan mematikan. Selanjutnya, mari kita lihat sabun penghapus kaca depan. Bagaimana cara menyalakan dan mematikannya, serta cara membuka semprotan. Langkah pertama adalah menyemprot. Saat menggunakan penghapus, harus menyemprotkan air terlebih dahulu. Baik, tahap pertama. Secara intermiten, ia akan berhenti sejenak. Mari kita lanjutkan. Dia berhenti beberapa detik. Apakah kita perlu memutarnya sekali lagi? Dan itu bersifat intermiten. Juga bisa diatur waktunya. Ia bisa mengubah lama dan pendek waktunya. Baik, ini kita matikan. Bagian kedua adalah sistem kontinu.
Menggunakan semprotan karena ini. Jika tidak ada hari berikutnya, harus semprot. Tekan sekali untuk cepat. Continue. 4 jendela belakang. Harus semprot terlebih dahulu. Karena jika tidak ada hari hujan, kaca depan akan kering. Jika kamu menghapus wiper, mudah merusak permukaan kaca. Jadi harus semprot terlebih dahulu. Selanjutnya, mari kita lihat bagian penghidupan mesin. Pertama, kita harus menginjak rel. Tekan tombol start untuk menghidupkan kendaraan. Saat ini kita melihat RPM mesin sekitar 1.200 putaran. Karena saat pemulaan, ia secara alami akan meningkatkan RPM-nya untuk mencapai suhu kerjanya. Selanjutnya, saat kita mematikan, sama injak rem. Tekan lagi untuk mematikan. Tanpa menginjak rem, beralih ke mode tombol start mesin. Mode pertama adalah saat mesin kita mati. Kita dapat menggunakan lampu peringatan kerusakan kendaraan. Tekan sekali untuk mengaktifkan mode soket daya. Selanjutnya, jika ditekan lagi, akan masuk ke mode di mana semua komponen listrik dapat digunakan. Jika ditekan sekali lagi, masuk ke mode matikan. Selanjutnya, mari kita lihat mode starter mesin tradisional. Menggunakan kunci untuk menghidupkan. Mobil transmisi manual harus menginjak kopling, injak rem. Mobil otomatis juga harus injak rem. Gigi harus dalam posisi P atau M. Bagian pertama menghidupkan perangkat listrik, sistem audio, tombol penghidupan bagian kedua. Mengaktifkan sistem pengukuran, saklar daya, panel instrumen. Semua lampu peringatan akan menyala. Masuk ke tahap ketiga, aktifkan kamera. Setelah mesin hidup, lepas tangan. Kunci akan kembali. Jika tidak bisa kembali, akan merusak sistem penghidupan. Saat mematikan mesin, putar berlawanan arah, nyalakan, kemudian tekan ke dalam. Putar untuk mengeluarkan kunci. Mobil, tombol paksa gigi. Kenapa mobil otomatis harus gigi paksa? Karena pada mobil otomatis jika tidak ada daya, tuas transmisi tidak dapat bergerak. Jadi harus menggunakan gigi paksa agar mobil bisa bergerak. Jadi ada desain ini, penghidupan mesin. Biasanya letaknya ada di bawah kursi pengemudi. Pembukaan tangki bahan bakar di sebelah bawah kiri kursi pengemudi. Di sini ada 3 tombol. Paling kiri tombol ini menunjukkan perjalanan serta konsumsi bahan bakar dan suhu luar. 2 tombol di kanan berfungsi untuk mengatur mode. Tombol paling kanan untuk mengatur sudut lampu. Saklar kaca spion luar dan jendela. Pintu, saklar jendela listrik. Didesain di sebelah kiri pintu ini, anak panah hijau menunjukkan penutupan spion.
Tombol yang ditunjuk anak panah kuning. Jika ditekan ke bawah, akan menuju jendela penumpang dan jendela belakang. Tidak bisa diatur secara mandiri. Anak panah merah menunjukkan penguncian sentral. Tekan tombol ini, keempat mobil akan kunci, dan jika ditekan lagi, akan membuka kunci. Saat berkendara, kunci keempat pintu. Karena ini akan lebih aman. Penutupan spion belakang. Maka kami mengingatkan peserta, jika mobil kamu memiliki daya listrik, bisa soho saat parkir harus dilipat. Karena jika terjadi benturan, tidak akan rusak. Ini adalah penyesuaian dua sisi spion. Sesuaikan, bisa kiri atau kanan. Atas, bawah, dan samping. Kiri, kanan. Penyesuaian spion belakang sudah kita bahas di video sebelumnya. Namun, kita akan membahas penyesuaian sudut atas tengah. Karena desainnya. Sudut pandang siang hari berbeda. Mari kita lihat kenapa sudut siang hari berbeda. Mari kita lihat sebentar. Mengapa sudut di siang hari berbeda? Baik, turunkan. Jika malam harus diturunkan, begitu cahaya teralihkan. Di siang hari angkat ke atas. Apakah di siang hari bisa melihat mobil di belakang? Namun saat malam akan sangat terang. Jadi di malam hari, sudut cermin kita harus diturunkan. Karena itu, sudut di siang dan malam berbeda. Tuas rem tangan saat ini. Ada 3 jenis tuas rem tangan di pasaran. Yang paling umum adalah yang digunakan di mobil keluarga kita. Menggunakan sistem manual yang biasa terlihat di pasaran. Ada juga model pedal. Dan satu jenis lagi adalah model solenoid. Desainnya adalah untuk mengunci roda belakang. Sebagai desain keamanan agar kendaraan tidak bergerak setelah parkir. Pengemudi harus membiasakan diri. Setelah turun dari mobil, untuk menarik rem tangan dengan kencang. Saat mulai berkendara, periksa rem tangan. Pastikan tidak mengendur. Mari kita lihat tampilan AC. Dan sistem pendingin udara. Bagian atas menunjukkan suhu di dalam mobil. Bagian bawah adalah pengaturan kecepatan angin. Untuk mengatur suhu, lakukan di sini. Sistem AC menggunakan mode otomatis. Tekan tombol otomatis untuk mengaktifkannya. Untuk mematikannya, cukup tekan off. Ini adalah cara yang cukup sederhana. Mengatur suhu pada AC, memutar searah jarum jam akan meningkatkan suhu. Memutar berlawanan arah jarum jam akan menurunkan suhu. Berikut adalah pengaturan kecepatan angin AC, seperti kipas angin kita. Memutar searah jarum jam akan meningkatkan kecepatan kipas, sedangkan memutar berlawanan arah jarum jam akan menurunkan kecepatan kipas. Selanjutnya, mari kita lihat di sini opsi untuk mengganti mode aliran udara. Opsi modenya ada 4. Mode pertama adalah untuk souffler, bagian atas tubuh. Mode kedua adalah aliran yang souffle bagian atas tubuh, juga bagian kaki. Mode ketiga adalah souffle kaki. Mode keempat adalah souffle kaki dan penghapus kabut kaca depan. Jika kamu tekan terus, maka akan berputar terus. 12 hingga 4 berputar seperti itu, berganti antara udara luar dan sirkulasi udara dalam mobil. Sistem ini setelah kamu tekan, udara di dalam akan bersirkulasi. Karena kamu menyalakan AC, jadi jangan biarkan udara luar masuk. Sirkulasi udara dalam mobil. Dengan cara ini AC akan lebih dingin. Jika kamu mematikannya, udara luar akan masuk. Dengan demikian, udara tidak mampu menyalakan kabut. Penghapus kabut. Di sini ada tombol untuk penghapus kabut jendela belakang. Untuk menghapus kabut dari kaca belakang. Kaca mobil berkabut, saklar AC. Kelembapan dalam mobil lebih tinggi. Kaca mobil cenderung berkabut. Mempengaruhi keselamatan berkendara kita. Jadi, tekan saklar AC yang dapat menghapus kabut di kaca depan secara efektif. Jika dimatikan, kaca mobil mungkin mudah berkabut. Jika menggunakan mode sirkulasi udara dalam mobil, maka kaca mobil lebih cenderung berkabut. Ini adalah pengingat dari sistem. Ini juga menekankan bagian AC. Kamu harus menekan saklar AC agar bisa ada AC. Jika tidak ada AC loh. Hanya ada hembusan angin. Bagian AC. Cara pengoperasian dan tujuannya bisa berbeda dari masing-masing pabrikan. Yang sama adalah simbol. Simbolnya adalah sama. Pengaman anak. Apa itu pengaman anak? Itu adalah desain keamanan yang membuat anak kecil di kursi belakang tidak bisa membuka pintu mobil. Karena anak kecil di kursi belakang, mereka cenderung merusak dan menekan tombol. Jadi saat kita keluar dengan anak kecil, di kursi belakang pastikan untuk mengetes lampu pengaman anak, sehingga anak kecil tidak bisa membuka pintu mobil. Termasuk jendela mobil juga sama.
Di mobil, kita bisa mengontrol melalui sistem kita. Jadi anak-anak tidak dapat membuka pintu mobil. Termasuk jendela mobil juga sama. Dari dalam mobil, kita bisa menggunakan sistem kontrol kita. Kunci pisau agar anak-anak tidak sembarangan menekan, maka tidak akan terjadi hal-hal lain. Ini adalah cara untuk mengaktifkan dan menonaktifkan kunci pengaman. Setelah dia mengatur, kamu tidak bisa membuka mobil dari dalam. Pintu bisa dibuka dari luar. Ini perlu diingat oleh semua orang. Di akhir video, kami ingin bertanya satu pertanyaan saat kendaraan sedang melaju. Di panel instrumen, berikut ini mana saja yang tidak akan menampilkan peringatan kesalahan? 1. Lampu sein. 2. Lampu rem. 3. Lampu utama. 4. Lampu jauh. 5. Lampu belakang semua di atas. Hari ini kita membahas panel instrumen yang versi dasar. Tentu saja jenis mobil yang berbeda. Lampu peringatan yang ditampilkan juga akan berbeda. Semoga semua mendapatkan manfaat. Maka kita akhiri pelajaran kita.